Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwa sunnah juga terdiri dari sunnah qauliyah atau perkataan, kemudian sunnah fi'liyah atau perbuatan, sunnah juga bisa berupa takririyah. Apa yang dimaksud dengan takririyah? Takririyah bisa diartikan persetujuan. Persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu perbuatan yang beliau lihat, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membenarkannya dan juga tidak melarangnya. Contohnya seperti apa yang telah terjadi pada Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ketika memakan daging biawak. Rasulullah mengetahui tapi tidak melarang dan juga tidak menyuruh. Artinya itu diperbolehkan. Atau sunnah yang berarti sunnah sifat khilqiyah atau sifat yang berhubungan dengan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang memberitakan kepada kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaikan bulan, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu matanya teduh. Jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah ketika berjalan itu tegap. Jika berjalan dengan orang yang tinggi maka tidak kelihatan kalah tingginya. Ketika dipanggil oleh seseorang maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menoleh ke hadapannya dengan semua tubuhnya. Artinya beliau juga menghormati siapa yang memanggilnya. Kabar-kabar seperti ini yang dimuat dalam hadis merupakan salah satu dari contoh sunnah sifat khilqiyah atau sunnah yang berupa sifat khuluqiyah, artinya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, sebelumnya ketika menyinggung sunnah khilqiyah, ada sebuah kitab yang sangat besar sekali atau sebuah kitab yang sangat berguna tentang hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW dari segi berjalannya, dari segi cara berbicaranya, dari segi makan dan lain sebagainya, dalam sebuah kitab yang bernama Al-Khasa'is Al-Kubra karya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kemudian jika kita menyinggung sunnah khuluqiyah, artinya yaitu sunnah atau hadis Rasulullah SAW yang mengabarkan kepada kita tentang bagaimana perangai Rasulullah SAW, akhlaknya seperti apa, kemudian budi pekertinya, bagaimana Rasulullah SAW menolong dan membantu para sahabatnya ketika zaman awal-awal Islam disiarkan. Bahwasanya akhlaknya Rasulullah SAW itu Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran, ka'annahu Al-Quran al-mashi. Seakan-akan Rasulullah SAW itu Al-Quran yang berjalan. Itu arti dari sunnah jika dilihat dari perspektif para muhaditsin, yaitu sesuatu yang dinisbatkan, disandarkan dari perkataan Rasulullah SAW atau perbuatan dan lain sebagainya, atau juga perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum dan juga para tabi'in rahimahumullah. Setelah kita mengetahui apa arti daripada sunnah itu sendiri, sekarang apa posisi sunnah al-mutahharah itu dalam syariat? Untuk apa ada hadis? Untuk apa ada penjelasan dari Rasulullah SAW? Kita sebagai orang Islam harus tahu bahwa diutusnya Rasulullah SAW itu adalah sebagai perantara antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan umatnya, dan juga Rasulullah SAW sebagai penutup kenabian. Tidak akan ada nabi yang datang setelah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya, Sayyidul Bashar, artinya Rasulullah membawa kewajiban yang sangat besar, yaitu melalui Al-Quran
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Rasulullah SAW bertugas untuk menyampaikannya, menjelaskannya kepada umatnya agar umatnya seluruh alam mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Qur'annya, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.